wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini akan membahas materi IPA SMP kelas 8 semester 1, yaitu tentang gangguan atau kelainan sistem peredaran darah pada manusia. Bersama dengan saya, Dwi Angganisi dari SMP Negeri 2 Binangun. Baiklah adik-adik, tetap semangat ya, walaupun belajar di rumah. Dan jangan lupa klik like dan tekan loncengnya ya. Kelainan pada sistem peredaran darah bisa terjadi karena faktor bawaan atau genetik, faktor kecelakaan, atau yang berikutnya adalah faktor infeksi atau kuman penyakit, dan mungkin juga bisa terjadi karena ada penyakit tertentu yang terjadi dalam waktu yang lama. Pada materi gangguan atau kelainan sistem peredaran darah, nanti kita akan membahas juga tentang pencegahan dan pengobatannya. Ada dua bagian tubuh kita yang bisa terganggu atau mengalami kelainan, yaitu pada alat dan yang kedua pada jaringan darahnya. Gangguan yang terjadi pada alat diantaranya jantung koroner, inframiokard, arteriosklerosis, penyumbatan pembuluh darah embolus, dan ini kalau arteriosklerosis penyumbatan pembuluh embolus terjadi pada pembuluh darah. Yang lainnya lagi ada hipertensi, hipotensi, wasit, varises, ini yang penyebabnya mungkin penyakit yang terjadi dalam waktu yang lama. Sedangkan pada jaringan darah, penyakitnya diantaranya anemia, kemudian leukemia, siklemia, talasemia, dan juga pembengkakan kelenjar limfe. Gangguan pada alat diantaranya jantung koroner. Jantung koroner ini terjadi karena adanya penyempitan pembuluh darah kecil yang memasuk darah dan oksigen ke jantung. Dan ini bisa disebabkan oleh pembentukan plak di dinding arteri. Pembentukan plak ini dapat menyertai perpaduan predisposisi genetik dan pilihan gaya hidup. Dan resikonya yang terjadi akan sangat fatal apabila tidak segera dilakukan pengobatan atau pencegahannya. Faktor penyebab dari penyakit jantung koroner ini diantaranya adalah karena kolesterol yang tinggi atau berlebih, gaya hidup yang buruk, tidak sehat, pola makan yang tidak baik, gizi yang tidak seimbang, riwayat keluarga atau juga keturunan, kemudian juga karena kurang olahraga, stres yang berlebih juga bisa memicu. Kemudian juga obesitas, kegemukan, bisa juga karena perokok, dan ini perokok aktif, dan lainnya lagi adalah karena faktor usia. Beberapa gejala penyakit jantung yang bisa kita kenali diantaranya adalah nyeri dada, sakit kepala, perut membengkak, detak jantung yang tidak teratur, sesak nafas, kemudian merasa mual dan nafsu makan berkurang, sering keluar keringat, dan merasa lelah ketika beraktivitas, bahkan ketika tidak beraktivitas. Pada wanita, gejalanya ini sering ditandai dengan rasa sakit pada tangan kanan dan kiri. Sedangkan pada pria, sering gejala itu dijumpai sakit pada lengan kiri. Kemudian ada juga rasa sakit yang bisa terjadi pada bagian bahu, leher, punggung, siku, dan kemungkinannya bisa terjadi pada pembengkakan pada pergelangan kaki dan perut. Masih pada jantung ini juga bisa terjadi inframiokard, di mana terjadi kondisi terhentinya aliran darah dari arteri koroner pada area yang terkena dan menyebabkan kekurangan oksigen, kita sebut iskemia, lalu sel-sel jantung menjadi mati. Gejalanya diantaranya adalah nyeri dada khas yang digambarkan seperti rasa berat, menekan, terasa sesak, dan ini bersifat menetap. Nah, faktor pemicunya antara lain adalah individu dengan defisiensi vitamin C menahun, perokok, stres berkepanjangan,
serta aktivitas fisik tidak sehat, dan juga karena ada riwayat penyakit kardiovaskuler dan diabetes mellitus. Gangguan, penyakit, kelainan yang terjadi pada jantung apabila sudah terlalu akut, mungkin saja akan dilakukan operasi yang ini tindakannya adalah disebut dengan operasi bypass. Nah, operasi bypass ini adalah operasi di mana dokter akan mengambil arteri dari bagian tubuh lain, kemudian ditransplantasikan pada bagian arteri yang menuju ke jantung. Kemudian darah akan kembali lancar masuk ke jantung. Berikutnya adalah gangguan pada pembuluh darah. Pada pembuluh darah arteri bisa terjadi gangguan yang disebut sklerosis. Sklerosis ini adalah penyakit degeneratif arteri yang disebabkan oleh sumbatan-sumbatan yang akan bertahap mengurangi aliran darah yang menuju ke seluruh tubuh. Pada arteriosklerosis, sumbatan yang terdapat pada lapisan dalam arteri ini disebabkan oleh endapan lemak atau kolesterol. Sedangkan pada aterosklerosis, sumbatan terjadi karena endapan yang disebabkan kalsium atau zat kapur. Nah, gejalanya ini terjadi karena ada faktor yang menyebabkan. Yang pertama adalah kolesterol yang teroksidasi, adanya radikal bebas, adanya tekanan darah tinggi, homosistein, ada juga karena bahan kimia yang dibebaskan dari sel lemak, atau juga karena ada bakteri atau virus perusak dinding pembuluh darah. Nah, gejala penyakitnya apa? Di antaranya adalah nyeri dada, nyeri pada bagian tungkai, atau bahkan terjadi kematian pada bagian tertentu di bagian tungkai. Nah, bagaimana upaya pencegahan dan pengobatannya? Pencegahan bisa dilakukan dengan melakukan perubahan gaya hidup yang sehat. Nah, gaya hidup yang sehat ini yang bisa menurunkan resiko tidak terjadi aterosklerosis atau aterosklerosis, sehingga nanti tidak menimbulkan serangan jantung dan stroke. Nah, apabila sudah terjadi, dokter akan memberikan obat atau akan memberikan tindakan medis. Obat-obatan akan diberikan untuk menurunkan gejala atau bahkan untuk menghentikan perkembangan dari sklerosis. Tindakan lainnya adalah dengan memberikan tindakan medis berupa operasi. Yang pertama adalah operasi bypass, kemudian operasi angioplasti. Nah, angioplasti ini adalah pembedahan pada bagian pembuluh arteri yang tersumbat atau mengalami penumpukan lemak atau kalsium agar aliran darah kembali terbuka. Berikutnya adalah gangguan pada pembuluh darah vena. Nah, pada pembuluh darah vena bisa terjadi pelebaran pembuluh darah pada bagian tertentu. Ada gangguan varises, kemudian hemoroid. Varises ini adalah pelebaran pembuluh darah vena pada bagian tungkai, dan ini disebabkan karena tekanan darah yang menuju ke jantung atau tekanan darah pada pembuluh vena itu terlalu tinggi, sehingga darah justru tidak akan masuk ke jantung tetapi kembali dan mengendap di bagian tungkai. Sedangkan hemoroid adalah pelebaran pembuluh darah pada bagian anus, dan ini juga ditambah lagi dengan faktor lainnya yaitu faktor radang atau infeksi. Bagaimana untuk mengurangi gejalanya atau untuk melakukan pencegahannya adalah dengan mengurangi perilaku dan aktivitas yang berlebihan seperti berdiri terlalu lama atau melakukan aktivitas yang berat, kemudian juga memperbaiki pola makan yang sehat, ditambah dengan pola makan yang banyak berserat. Nah, kalau itu sudah terlanjur, maka bisa dilakukan penanganan medis, yaitu dengan cara diberi obat
yang mengurangi radang atau rasa sakit dan tekanan darah yang terjadi pada pembuluh vena. Atau jika sudah akut, maka dokter akan melakukan operasi untuk membuang bagian pembuluh yang sakit. Berikutnya adalah hipertensi. Hipertensi adalah keadaan di mana seseorang itu mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal. Normalnya, tekanan darah sistolik itu di bawah 130 mmHg, diastolik di bawah 85 mmHg. Jika seseorang sudah di atas garis normal atau tekanan darah normal tersebut, maka dia termasuk dalam kategori terkena gangguan hipertensi. Dan ternyata hipertensi ini menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Kenapa? Hipertensi ini kadang-kadang memang sering datang diam-diam dan tiba-tiba sudah merenggut nyawa. Nah, walaupun mungkin tidak merenggut nyawa, seringkali juga langsung terjadi komplikasi berupa stroke, kebutaan, gagal ginjal, dan serangan jantung. Nah, ada dua macam hipertensi. Yang pertama adalah hipertensi yang esensial, dan ini tidak diketahui penyebabnya secara pasti. Kemudian yang kedua adalah hipertensi sekunder, ini yang diketahui penyebabnya secara pasti, dan diantaranya adalah stres. Stres bisa menjadi faktor pemicu yang menyebabkan hipertensi, dan pada saat itu jantung berdetak lebih cepat dan lebih kuat karena pengaruh dari hormon adrenalin. Nah, di antara faktor pemicu hipertensi, salah satunya adalah stres. Kemudian mengkonsumsi nikotin ini juga bisa merangsang sekresi hormon adrenalin sehingga tekanan darah meningkat. Kemudian ada infeksi oleh chlamydial pneumonial. Bisa juga terjadi karena rusaknya lapisan endotel arteri oleh radikal bebas, hingga nanti bisa meningkatkan resiko infeksi penyakit. Yang berikutnya adalah karena ada penyempitan pembuluh darah. Kemudian juga ada CO2 yang masuk melalui pernafasan, kemudian masuk ke peredaran darah. Hormon adrenalin ini juga bisa menjadi penyebab yang menyebabkan pembuluh darah menyempit. Kadar garam yang terlalu tinggi di dalam darah juga sangat rentan ya, karena bisa dengan mudah mengendap di dinding pembuluh darah hingga pembuluh darah menyempit. Nah, berikutnya adalah hipotensi. Hipotensi ini kebalikan dari hipertensi tadi. Kalau hipotensi adalah keadaan di mana seseorang mengalami penurunan tekanan darah di bawah normal. Jadi jauh di bawah tekanan diastolik, sehingga dia mengalami gangguan yang diakibatkan oleh tekanan darah yang rendah. Berlanjut pada gangguan pada jaringan darah, yang ini terjadi pada sel darah merah, yaitu anemia. Nah, anemia adalah gejala kurang darah di mana jumlah sel darah merah atau hemoglobinnya di dalam sel darah merah itu di bawah normal. Nah, ini gejalanya apa saja? Gejalanya yang bisa kita kenali adalah kelopak mata pucat, sering kelelahan, sering merasa mual, sakit kepala, ujung jarinya pucat, kemudian sesak nafas bila itu berlanjut, kemudian denyut jantung tidak teratur. Pada periode berikutnya bisa jadi wajahnya pucat, rambut rontok, dan pada akhirnya bisa menurunkan kekebalan tubuh. Nah, faktor resikonya apa saja? Ini bisa terjadi karena rendahnya asupan gizi pada makanan. Kemudian ada gangguan kesehatan pada usus kecil atau operasi yang berkenaan dengan usus kecil. Kemudian juga pada beberapa wanita yang mengalami menstruasi ini juga bisa terkena anemia. Pada ibu hamil, kemudian juga ada kondisi kronis lain, mungkin seperti kanker, gagal ginjal, atau kegagalan hati. Nah, ada beberapa juga yang terjadi karena faktor keturunan. Maka untuk itu kita harus bisa ya menghindari bagaimana caranya, karena kondisi ini kadang-kadang tidak terkendali. Nah, untuk itu kita selalu senantiasa
mengkonsumsi makanan sehat yang mengandung zat besi, asam folat, vitamin B12, dan juga vitamin C. Dan ternyata apa? Vitamin C ini membantu penyerapan zat besi. Makanan yang mengandung zat besi itu penting sekali untuk mereka yang membutuhkan zat besi tinggi, seperti anak-anak, wanita yang sedang menstruasi, atau wanita hamil. Nah, berikutnya adalah beberapa gangguan pada jaringan darah yang disebabkan oleh faktor genetik. Nah, di antaranya adalah leukemia. Di dalam darah kita ada leukosit, yaitu sel darah putih yang berperan dalam sistem imunitas atau kekebalan tubuh terhadap kuman dan penyakit. Di era sekarang, imunitas ini sangat penting sekali karena apa? Kita sedang menghadapi satu kuman, yaitu COVID-19 yang itu menyerang pada sistem pernafasan. Nah, apabila sistem peredaran darah kita, terutama leukosit kita itu bagus imunitasnya, tentu kita bisa lebih kecil kemungkinannya untuk terserang oleh COVID-19. Nah, kembali pada leukemia. Leukemia ini terjadi karena sel darah putih yang aktif membelah sehingga produksi leukosit terlalu banyak. Kemudian bisa menahan sel darah merah. Nah, pada leukemia ini bisa terjadi di semua umur, terutama anak-anak. Kelainan pada darah yang bersifat menurun selanjutnya adalah hemofilia. Hemofilia ini adalah kegagalan di dalam memproses pembekuan darah. Penderita mungkin saja kehilangan banyak darah hanya karena luka yang kecil dan penyakit ini bersifat menurun. Darah pada penderita penyakit hemofilia ini tidak dapat membeku dengan sendirinya secara normal, dan memang kalau ini pengobatannya memang harus disuntik atau diberi obat untuk meningkatkan proses pembekuan darah. Sel darah merah juga bisa mengalami kelainan, diantaranya adalah siklemia dan talasemia. Hampir sama di antara siklemia dan talasemia. Kalau siklemia adalah penyakit genetik yang diakibatkan oleh mutasi gen yang menyebabkan sel darah merah itu memiliki hemoglobin abnormal, sehingga bisa jadi kekurangan jumlah oksigen dan berbentuk bulan sabit. Sedangkan talasemia ini adalah penyakit kelainan darah yang ditandai dengan kondisi di mana sel darah merah itu mudah rusak dan umurnya lebih pendek daripada 120 hari. Nah, akibatnya penderita akan mengalami gangguan anemia. Di antaranya adalah pusing, muka pucat, badan sering lemas, mengantuk, nafsu makan hilang, dan infeksi berulang. Dan tentunya ini harus ditransfusi dengan penambahan sel darah merah. Dan yang paling penting, untuk terhindar dari berbagai macam penyakit, maka perbaiki gaya hidup menjadi gaya hidup yang sehat, pola makan yang sehat dengan asupan gizi yang seimbang, melakukan olahraga yang teratur, menghindari perilaku merokok, mengkonsumsi miras, dan juga obat-obatan terlarang. Sehingga nantinya kekebalan tubuh akan meningkat dan terhindar dari gangguan, dari kelainan, dari penyakit, dari infeksi kuman yang menyerang tubuh kita. Jangan sampai kita menjadi manusia yang sakit-sakitan. Nah, selalu sehat ya adik-adik ya. Baiklah adik-adik, untuk menguji ingatan adik-adik tentang materi yang sudah kita bahas tadi, silakan adik-adik kerjakan soal yang ada di layar adik-adik ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Ya, masih ada banyak lagi penyakit-penyakit, gangguan, dan kelainan pada peredaran darah manusia. Kita bisa mempelajarinya di lain waktu. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita bahas. Tetap sehat dan semangat di dalam belajar. Terima kasih.